Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan kendaraan. Ya, perusahaan kendaraan ini merupakan perusahaan meskipun dengan ada nama Indomobil, tetapi sebenarnya perusahaan yang menjadi induk dan menjadi pemegang dan juga menjadi pengendali daripada perusahaan ini adalah perusahaan dari Singapura. Ya, yakni adalah Indomobil Multijasa Tbk dengan kode emiten IMJS. Kita akan berkenalan dengan bisnis daripada Indomobil Multijasa ini atau IMJS ya. Yakni dari namanya kita dapat tahu bahwa mereka bergerak di bidang mobil, kendaraan. Ya, ada yang dari penjualan, ada yang dari rental, penyewaan, bahkan sampai servis. Kita akan berkenalan dengan profilnya terlebih dahulu. Jadi pada waktu awal dibangun, perusahaan ini tidak bergerak di bidang kendaraan langsung ya. Mereka bergerak di bidang pertambangan dan jasa terlebih dahulu dengan nama PT Multi Tambang Abadi yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa ya pada tanggal 2 Desember 2005. Lalu akhirnya mereka diakuisisi oleh Indomobil ya. Pada Januari 2013 diakuisisi oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dengan mengakuisisi 90% modal saham perseroan dari PT Tritunggal Inti Permata dan sisanya 9,89% modal saham perseroan dari PT Indomobil Manajemen Corpora ya. Dan akhirnya berlanjut dan akhirnya sampai sekarang mereka IPO dengan kode emiten IMJS ya pada tanggal 10 Desember 2013 dan akhirnya bisnis yang mereka jalankan itu sekitar ada empat segmen. Yang pertama jasa pembiayaan, lalu ada perusahaan jasa usaha pengangkutan dan transportasi, lalu ada jasa pendidikan dan pelatihan non formal, lalu yang terakhir layanan perbaikan dan pemeliharaan ya. Dan ini komposisi pemegang sahamnya. Masyarakat ada 8,03%, jadi sudah memenuhi ketentuan free float minimal 7,5%. Lalu lanjut kita akan melihat profil daripada Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya ya. Ada Presiden Komisaris Bapak Subronto Raras, lalu Komisaris Bapak Joseph Utamir, lalu Komisaris Independen Tan Lian Soe. Lalu ada Direktur utamanya adalah Bapak Jusa Kertowijojo, lalu ada lagi Wakil Direktur Utama Bapak Gunawan Effendi, lalu Direktur Bapak Andrew Nasuri, lalu Direktur tidak terafiliasi Bapak Toshiro Mizutani ya. Wow, ini orang Jepang kayaknya teman-teman ya. Jadi namanya kita dapat tahu. Lalu selanjutnya kita akan melihat sekretaris perusahaannya, yaitu adalah Ibu Maureen Oktarita sebagai sekretaris perusahaan. Lalu ada lagi audit internal, yakni adalah Bapak Heribertus Wahyu Anggono sebagai kepala audit internal ya. Lalu selanjutnya ada komite audit, yakni yang pertama ketuanya adalah Ibu Tan Lian Soe, terus ada lagi anggotanya Bapak Asdi Aulia, lalu anggotanya lagi Ibu Mulyawati ya. Begitu, dan sekarang kita akan melihat bisnis apa sih yang dijalankan oleh IMJS ini. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama itu ada Indomobil Finance ya. Dari namanya kita dapat tahu mereka bergerak di bidang pembiayaan motor, mobil, kendaraan niaga, alat berat, properti, dan pembiayaan mikro dalam bentuk pembiayaan konsumen ya. Ya, dalam bidang finance pembiayaan. Lalu selanjutnya ada NFSI Financial Service, tapi ini khusus produk Nissan ya. Lalu selanjutnya ada yang khusus produk Hino Finance. Ya, Hino ini terkenal dengan kendaraan berat yang khusus untuk mengantar kontainer-kontainer ya. Lalu selanjutnya ada Suzuki Finance. Memang ini khusus untuk produk Suzuki. Lalu ada lagi Indorent untuk rental. Lalu ada lagi yang untuk pengajaran ya, yaitu Teach Catch with Oxford. Ya, demikianlah tentang bisnis daripada IMJS ini sendiri. Terus bagaimana sih keuangan daripada IMJS ini sendiri? Bergerak di bidang kendaraan yang cukup besar, teman-teman. Dan kita tahu sendiri bahwa dalam setiap kendaraan itu ada beberapa yang berhasil diteruskan dapat dipakai oleh orang banyak karena seperti kebutuhan logistik. Dan kalau misalnya kebutuhan kayak keluarga, jalan-jalan santai atau gimana, itu tergantung ekonomi daripada setiap rumah tangga ya. Kita tahu bahwa pandemi ini cukup menghantam para kebutuhan ekonomi daripada masyarakat dan keluarga, dan tentunya mungkin akan berefek kepada Indomobil ini sendiri ya. Tetapi tahun ini sudah mulai pulih sih pada tahun 2021, dan kita lihat apakah kinerja
IMJS ini juga ikutan pulih pada tahun ini, tahun 2021. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada IMJS. Kita lihat di sini, well, ya seperti pada umumnya ya, ada cuan, terus tentunya pada bulan pandemi kemarin ada rugi ya. Lalu tahun ini ditutup dengan cuan. Tahun ini ya, kita akan berkenalan dengan IMJS ini. Mereka IPO sejak tahun 2013 ya. Dan juga mereka sempat membagikan dividen ya. Tahun 2017, 18, 19 sampai 2021 yang baru-baru kemarin. Memang nggak besar sih dividennya, tapi ya setidaknya mereka ada komitmen untuk membagikan laba perusahaan. Ya, itu yang patut kita acungin jempol. Kita akan lihat di sisi fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, membuktikan bahwa operatingnya cukup sehat. Nice. Lalu selanjutnya di sisi valuasi, PER-nya cukup tinggi, 79. Jadi kalau ditanya dari sisi fundamental itu saya kurang suka karena sudah mulai mahal ya. Meskipun PBV-nya cuma 1,16 kali, tetapi mungkin karena labanya yang masih terlalu kecil ya. Kita akan lihat di profitability-nya, operating profit margin-nya 3% ya. Lalu net profit margin 1,3%. Well, tidak terlalu menarik. Kita lanjut ke liquidity-nya, di cash ratio-nya 16%. Not really interesting, liquid ratio-nya 85%. Ya, dan kayaknya IMJS ini mempunyai hutang yang cukup berat ya, sampai quick ratio-nya aja nggak mampu untuk membayar semua hutang jangka pendeknya ya. Dan juga labanya juga cukup kecil teman-teman ya. Mungkin karena mereka lagi pulih dari keadaan pandemi juga ya. Jadi kalau kita lihat, saya ambil kesimpulan, saya akan wait and see dulu untuk IMJS ini ya. Karena ekonomi masih mencoba untuk pulih meskipun ada keringanan pajak daripada pemerintah, di mana pajak kendaraan itu ada beberapa yang diberikan diskon sampai 100% ya. Jadi ya tentu saja ini kan membangkitkan keuangan supaya IMJS keuangannya itu dapat lebih kuat lagi ya, tetapi tidak akan secepat itu teman-teman ya. Jadi saya akan menunggu sampai kinerjanya lebih baik lagi, baru nanti saya akan memutuskan apakah saya akan investasi ke IMJS atau tidak. Demikian tentang IMJS, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.